Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Kayu Agung di Palembang, Sumatera Selatan sepanjang 42,5 km. Tol Kayu Agung diharapkan membangkitkan perekonomian Pulau Sumatera sehingga membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jalan Tol Kayu Agung ini merupakan poros terpenting dari Jalan Tol Trans Sumatera ruas terakhir yang menghubungkan Pelabuhan Bakauheni dengan Palembang. Jarak dari Bakauheni ke Palembang sepanjang 373 km biasanya ditempuh dalam 12 jam. Kini hanya ditempuh selama 3,5 jam saja. Penggunaan jalan tol yang menghemat waktu tempuh hingga 75% diharapkan memberikan efisiensi dan daya saing yang besar untuk Palembang dan sekitarnya. Presiden meminta kepada pemimpin daerah agar jalan tol dihubungkan dengan sentra ekonomi seperti wisata, kawasan industri, perkebunan sehingga membangkitkan perekonomian. Jalan tol ini adalah poros terpenting dari Jalan Tol Trans Sumatera. Poros utama, backbone, Sumatera bagian selatan. Ruas terakhir yang menghubungkan Pelabuhan Bakauheni bisa tembus sampai ke Palembang. Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini, jarak tempuh dari Bakauheni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh, ini saya mendengar, biasanya ditempuh 12 jam perjalanan darat. Sekarang hanya perlu waktu 3 sampai 3,5 jam. Panik menghindari razia tertib masker, seorang pengendara sepeda motor menabrak pengemudi ojek online di Cakung, Jakarta Timur. Pengendara sepeda motor sempat menjadi bulan-bulanan pengemudi ojol yang kesal. Razia tertib masker yang digelar petugas Satpol PP masa PPKM di Jalan Dr. Sumarno, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur diwarnai insiden kecelakaan antara pengendara sepeda motor dengan pengemudi ojek online. Kecelakaan dipicu akibat ulah pengendara sepeda motor yang panik akibat terjaring razia tertib masker oleh petugas Satpol PP. Akibatnya pengendara sepeda motor justru menabrak pengemudi ojek online hingga terjatuh. Kesal ditabrak pengendara sepeda motor sempat menjadi bulan-bulanan pengemudi ojol yang kesal dengan ulahnya. Petugas yang mengetahui hal tersebut langsung berupaya memisahkan kedua belah pihak. Saya lagi nganter barang jalan pelan. Cuma dia ini kan di-stopin sama bapak-bapak ini. Ini memang kewajibannya memang bapak-bapak ini. Tapi kenapa dari belakang dia langsung ngegas, nabrak saya, mungkin panik atau gimana, mungkin ketakutan. Ayo kita tingkatkan kembali kesadaran untuk memakai masker. Ya, karena untuk penanganan COVID-19 ini tentunya yang pertama salah satunya dengan disiplin memakai masker. Razia tertib masker akan terus digelar seiring diperpanjangnya masa PPKM hingga 8 Februari mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kasus positif COVID-19 tembus 1 juta dengan bertambahnya 13.094 kasus positif hari ini. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai 1 juta kasus infeksi virus corona. Lonjakan kasus positif COVID-19 terjadi sejak masuk Januari 2021. Jumlah kasus positif baru beberapa kali berada di atas angka 10.000 dalam satu hari. Sejumlah daerah kekurangan ranjang khusus pasien corona yang membutuhkan perawatan. Tingkat keterisian rumah sakit sudah mencapai 80% di beberapa daerah. Pandemi hampir berjalan 11 bulan namun pemerintah belum mampu mengendalikan penularan virus COVID-19. Pemerintah pun memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali hingga 8 Februari mendatang. Duka yang mendalam dari pemerintah, dari seluruh rakyat Indonesia atas angka ini. Momen kedua, kita juga harus sadar bahwa kita harus terus bekerja sangat keras. Sehingga pengorbanan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kita, terutama tenaga kesehatan,
itu tidak sia-sia. Nah, bagaimana bekerja keras ke depannya? Bekerja sangat keras, bekerja ekstra keras. Angka 1 juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama dengan pemerintah, bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Ya, kita teruskan kerja keras kita. Bapak Ibu, semua orang ahli epidemiologi mengatakan kepada saya bahwa untuk mengatasi pandemi ini, satu hal utama yang harus kita ingat. Kita harus mengurangi laju penularan dari virus. Istilah kerennya yang pasti Bapak Ibu juga sudah lihat di video-video yang beredar, kita harus flatten the curve. Kita harus mengurangi laju penularan virusnya. Sehingga fasilitas kesehatan yang kita miliki tidak terlalu berat bebannya, sehingga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk merespons terhadap virus ini. Ketiga, kita bisa secara gradual terus mengurangi penularan virus ini sampai insya Allah suatu saat kita bisa menghilangkannya sama sekali atau mengeradikasi virus ini. Ratusan tenaga kesehatan di Kota Cimahi gagal divaksin COVID-19 Sinovac. Rencananya Dinas Kesehatan Kota Cimahi akan menjadwalkan ulang bagi nakes yang gagal divaksin pada gelombang pertama. Sekitar 162 tenaga kesehatan di Kota Cimahi, Jawa Barat belum melakukan vaksinasi nasional sesuai jadwal dari Kementerian Kesehatan. Hal ini dikarenakan banyak nakes tidak lolos proses screening. Selain adanya penyakit penyerta, ada sejumlah nakes yang sudah pernah terpapar virus corona sehingga penyuntikan vaksin harus ditunda. Kami dapatkan kurang lebih ditunda sebanyak 136 orang. Alasannya kenapa, Bu? Banyak, ada mungkin hipertensi, kemudian ada juga karena memang ada penyakit yang memang dari 16 kriteria itu dia tidak masuk dan sebagainya. Jadi ada beberapa kriteria yang memang tidak diperkenankan untuk diberikan vaksin. Tapi rata-rata kebanyakan adalah karena hipertensi. Kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta. Hingga siang tadi kembali mencatat jumlah penambahan sangat tinggi sebanyak 13.094 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat 1.012.350 kasus terkonfirmasi, 820.356 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 28.468. Pemirsa, video perayaan DPD PDI Perjuangan Bali viral di media sosial karena dituding melanggar protokol kesehatan. Dalam acara itu, petinggi PDIP Bali meniup lilin bersama dan saling menyuap tumpeng dengan sendok yang sama. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Tetaplah bersama iNews karena beberapa saat lagi akan hadir program iNewsroom bersama Latif Siregar. Saya Stefani Patricia. Dan saya Wilson Purba, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Video perayaan ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri serta syukuran kemenangan PDI Perjuangan di Bali viral di media sosial. DPD PDI Perjuangan Bali yang menggelar perayaan dituding melanggar protokol kesehatan karena tiup lilin bersama dan suap-suapan tumpeng dengan sendok yang sama. Dalam video yang beredar, para petinggi PDI Perjuangan di Bali juga berkerumun. Mendapatkan kritikan, DPD PDI Perjuangan Bali mengelak telah melanggar protokol kesehatan. Mereka menyatakan semua undangan yang hadir telah menjalani pemeriksaan COVID-19 dan jumlah peserta tidak banyak. Itu yang diundang oleh Pak Gubernur hanya 10 orang. Dan kita ada di ruangan hanya 10 orang. Dan memang ada wartawan yang meliput dan juga jaraknya sudah diatur. Karena kita konferensi pers, Pak. Dan
lilin, kita tiup lilin, saya nggak tahu harus gini sekarang tiup lilin itu. Ya kita kan normatif aja, ya saat kita duduk di ruangan kayak gini lah Pak. Masa gimana caranya sama kamu, pasti saya akan begini. Pas gini di foto ya salah kita kan gitu. Ya pasti lilin terus ya kebuka lah masker itu jadi rame, tidak gini. Wah. Sejumlah pihak meminta elit politik tunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat terkait disiplin protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Dari Denpasar, Bali, Indirana Ari, iNews melaporkan.